Waktu kita berjabatan tangan, kita mewakili apa? Itu. Ada mewakili sadar, maka disebutlah halal. Ada mewakili gaya, maka bukan halal bil halal. Banyak salah gaya salaman congkak. Wak, minta izin, wak, lahir batin. Mana tahu salahku ni. Hehehe, gitu. Kayak ketawa mak lampir modelnya pun. Ya. Maka halal itu berat. Halal itu besar kaitannya dengan iman. Karena kalau tak ada iman, kata halal ni pun tak duduk untuk dirinya. Maka nasihatnya bagaimana? Datanglah engkau dengan keimanan dirimu pada orang yang kau yakin dia bahwa engkau pernah berbuat salah, lalu beradalah engkau di bawah. Kenapa? Berikan dia di atas. Karena atas ke bawah tinggi derajatnya ridho. Bawah ke atas maksimalnya ikhlas. Itulah dia. Atas ke bawah ridho. Bawah ke atas ikhlas. Kita ni hamba apa bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai kaji kita dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halal ya bil halal. Kita tukar mukmin bil mukmin. Dah, kita tambah lagi salam bil maaf. Itulah itu. Halal bil halal, mukmin ketemu mukmin, salam dengan kemaafan. Itulah. Berarti ada musafahah. Bertemu dua telapak tangan mukmin. Bertemu dua telapak tangan orang mukmin. Ya. Kemudian saling memaafkan. Begitu berpisah, tangan ini mau berpisah, dosanya gugur. Gugur. Dosa yang mana?
Dosa yang enggak palah lengket-lengket kali. Karena dosa yang lengket-lengket kali payah. Saya utang seprit di Kedewa Udin. Lebaran saya salam bil maaf. Ya kan? Lunas enggak itu? 5 kali? Enggak. Tidak. Sesuatu yang disembunyikan tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Itu. Sesuatu yang disembunyi tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Jadi mesti sebut. Kadang-kadang ada orang datang salam bil maaf ini suci kali orangnya. Makanya kalimat minta maafnya itu suci. Wak, aku minta maaf wak ya. Mana tahu selama ini ada salahku. Kayaknya suci kan ini. Mana tahu selama ini ada salahku. Kan capek dia nyari yang enggak dapat salahnya. Ya. Sesuatu yang disembunyi tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Mana tahu ada salahku selama ini. Nah, hari baik, bulan baik ini, aku minta maaf lah sama wak yo. Nah, datang wak ni pun suci juga. Ya samalah aku pun begitu. Mana tahu katanya kan. Ya, ini wali ketemu wali. Sama-sama suci. Nah, hari baik, bulan baik, aku minta maaf. Sesuatu yang disembunyikan tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Maka baru selesai dia bagaimana? Di balik salam bil maaf itu ada omongan. Wak, sebenarnya aku dah salah ini. Ya, salahmu apa? Harusnya kemarin aku datang hari pertama lebaran. Cuman wak tahulah, maklumlah keadaan seperti ini. Akhirnya, lebaran ke-11 baru sempat aku datang. Bukan aku tak mau mendahulukan wak. Cuman payahlah kalau aku ceritakan. Nah, aku pengennya datang di hari lebaran pertama. Karena setauku, yang paling banyak salahnya sama wak ini bukan orang lain, aku. Aku yang paling banyak salahku nih. Nah, bukan orang lain. Aku yang paling banyak salah. Nah, makanya inilah aku datang, minta izin, minta maaf sama wak lahir batin. Apa salahmu? Itu mangga wak itu yang sering-sering hilang itu aku ngambil. Berarti udah saya keluarkan. Mangga wak yang hilang tu aku yang ngambil. Haduh, katanya wak tu. Kenapa? Karena kurang ikhlas dia diambil kan. Haduh, kata wak tu. Garuk-garuk kepala wak tu. Tapi ya udahlah, udah aku izinkan. Nah, kelapa wak itu pun aku juga yang ngambil. Haduh, katanya. Ya udahlah, aku maafkan. Apa lagi? Tanya wak tu. Ayam. Nah, 3 ekor yang kemarin hilang itu aku yang ngambilnya. Aduh, gitu. Dah selesai. Ya. Tapi ya udahlah, aku izinkan. Entok wak. Itu aku juga yang ngambil. Aduh, pening aku tengok kau. Kurasa kalau hidup kau zaman Fir'aun dengan akhlakmu yang kayak gini, Fir'aun pun geleng kepala nengok kau itu. Kambing, kalau kambing kau bayarlah ya. Jadi jelas mana yang diizin, mana yang tidak. Itulah. Mana yang diizin, mana yang tidak. Jadi jelas. Namun terhadap nama, nah kalau udah bicara nama, itu jangan sebut. Beda dengan benda. Nama jangan sebut. Wak, aku minta maaf, wak banyak kali salah aku. Apa salah? Kau ngambil mangga? Enggak. Aku barang-barang wak enggak pernah aku curi. Cuman masalah nama baik wak. Dah banyak aku fitnah wak. Dah banyak aku zalimi wak. Banyak. Enggak usah disebut. Jangan disebut. Kalau disebut makin bahaya. Kenapa rupanya?
Itu 5 hari yang lalu ku bilang wak monyet. Nah itu jangan sebut. Ku bilang wak monyet. Makanya ku datang membawa salah, minta izin sama wak, minta maaf. Itu lagi 10 hari yang lalu ku bilang wak babi. Itu ada 6 kali 6 binatang awak sebut, nendang wak itu. Bukan makin dapat maaf. Ya, jadi terhadap nama jangan sebut. Begitulah. Nah, pertanyaannya adalah, waktu kita berjabatan tangan, kita mewakili apa? Itu. Ada mewakili sadar, maka disebutlah halal. Ada mewakili gaya, maka bukan halal bil halal. Banyak salah gaya salaman congkak. Wak minta izin wak lahir batin. Mana tahu salahku ni. Hehehe gitu. Kayak ketawa mak lampir modelnya pun. Ya. Maka halal itu berat. Halal itu besar kaitannya dengan iman. Karena kalau tak ada iman, kata halal ni pun tak duduk untuk dirinya. Maka nasihatnya bagaimana? Datanglah engkau dengan keimanan dirimu pada orang yang kau yakin dia bahwa engkau pernah berbuat salah, lalu beradalah engkau di bawah. Kenapa? Berikan dia di atas. Karena atas ke bawah tinggi derajatnya ridho. Bawah ke atas maksimalnya ikhlas. Itulah dia. Atas ke bawah ridho. Bawah ke atas ikhlas. Kita ni hamba apa bukan? Kalau hamba berarti dituntut ikhlas. Allah ridho kepada kita. Ini sama, ini seperti emak sama anak. Emak kepada anak ridho. Anak kepada emak ikhlas. Makanya ada seorang ibu punya anak sakit, udah parah sakitnya, awak nengok pun dah mau mati anaknya. Apa kata maknya? Ustaz, tolong doakan anakku Ustaz supaya sembuh. Awak nengok dah mau mati. Maknya berkata tolong doakan supaya sembuh. Doktor udah ponis, secara medis sudah nggak bisa lagi. Awak penengok dari mata udah nggak bisa lagi. Maknya berkata tolong Ustaz doakan supaya anakku sembuh. Begitulah ridhonya mak. Nah, kita sebagai anak kepada emak ni tak ada ridho itu. Yang ada ikhlas. Tolong Ustaz bacakan Yasin. Kami 6 anaknya dah ikhlas. Ya kan? Itulah itu. Ikhlas ini rapuh. Ridho itu kuat. Ikhlas ini rapuh. Maka orang-orang yang ikhlas biasanya menceritakan ikhlasnya itu dengan kerapuhannya itu. Ikhlasnya aku. Itu menunjukkan rapuhnya. Nah, ikhlasnya aku. Sama jengkel-jengkelnya itu kan. Menunjukkan rapuhnya. Nah, salam bil ma'af adalah sebuah ketulusan dari hati seorang mukmin dengan mengakui kesadarannya itu. Dengan mengakui kesalahannya. Penuh kesadaran. Di situ dia minta maaf. Begitu dia pegang tangan, ya, di situ keampunan. Keampunan itu. Nah, kenapa? Begitu tangan belum lagi bergerak, Allah sudah turunkan ampunan. Makanya jabatnya itu berwaktu. Ya, salaman kita. Berwaktu. Kayak orang masukkan tangannya ke lubang tanah, pikirnya ular dalam kan. Berwaktu. Ini. Cuman kita tambahin. Sakit tangan wak tu begini. Iya. Berwaktu. Nah, yang kedua lewat batas. Ya, ini lewat batasnya.
Karena yang dimaksud dari kata musafahah adalah bertemu dua telapak tangan. Ini kaitan dengan dua, hati dan jantung. Maka orang hatinya yang nggak cocok itu biasanya nggak ridho, dia nggak ikhlas dia meletakkan tangannya bertemu dengan tangan. Ya. Makanya orang-orang pun yang penyakit-penyakit yang berkaitannya dengan penyakit di sini, tanda di sini nih letaknya tuh. Ya di sini dia yang ini mewakili hati dan jantung. Inilah. Makanya orang yang kita damaikan, kalau belum damai kali, nggak lama itu. Udah. Ya. Tapi begitu dia ikhlas, minta izinnya. Iyalah, aku minta maaf. Ya, aku pun minta maaf lah. Kita nampak di situ. Udah nampak di situ, ya udah. Artinya di saat itu dia berada pada titik yang sama. Nah, ketika seseorang bertengkar, orang yang bertengkar suaranya gimana? Kenapa keras? Iya, kenapa? Kenapa? Saya sama bapak bertengkar. Suara saya keras apa enggak? Suara bapak? Kenapa? Karena hati kita sedang berjauhan. Orang itu hati. Orang itu hati. Saya hati, bapak hati. Hati kita sedang berjauhan. Sama dengan kita jauh-jauhan. Lalu orang jauh kalau ngomong gimana? Iya. Makanya walaupun matanya dekat gini. Ngomongnya keras. Hei, katanya gini kan. Yang ini tadi pun, hei, katanya kan. Begitu didamaikan, ada nggak suara keras itu lagi? Karena hatinya sudah Maka halal bil halal adalah berbicara hati. Awak nelpon wak awak di mana sana? Di Jawa Timur sana wak awak. Wak macam mana kabar wak? Baik. Ya kan? Jauh enggak wak tuh? Jauh. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya begitulah wak, gini. Datang Sulaiman anak wak itu, kawan awak berantem. Mana HP? Kata anak wak tu. Ya kan? Mana HP? Kau rupanya ya. Ini kan? Saya pun jauh juga hati saya. Oi, gitu kan. Kenapa mau wak tadi saya dekat sama anaknya tadi saya? Karena perkara hati. Paling cepat geraknya hati. Tangan ini lama geraknya, tapi kalau hati cepat geraknya. Maka lambangnya di sini. Maka ketika ini sudah bertemu musafahah, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Jadi ini itu ada yang diwakilkannya. Kalau nggak ada yang diwakilkannya, nah itu raya pun nggak ada ngaruhnya. Nah, makanya ya, kita ini salam bil maaf dulu apa Idul Fitri dulu? Idul Fitri dulu. Ya kan? Kan rayanya itu kapan? Maghribnya itu udah masuk raya. Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Kenapa dikaitkan halal bil halal dengan Idul Fitri? Karena mana mungkin orang yang tidak fitrah. Ya. Fitrah itu apa kata Allah? Fa'aqim wajhaka lid-din. Luruskan wajahmu kepada agama Allah. Tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah. Kan begitu amanah Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Luruskan wajahmu kepada Allah, agama Allah. Kata Quran. Tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir kalian dulu fitrah. Makanya disebutlah fitrah ini seperti bayi yang dilahirkan. Surat apa itu? Ar-Rum ayat 30. Tetaplah kalian fitrah sebagaimana
lahir. Maka kalau ingin mencontoh fitrah, tengok anak. Anak-anak waktu berkelahi itu serius nggak? Serius. Nah, bagaimanapun seriusnya, setengah jam kemudian berkawan apa enggak? Itulah itu fitrah. Ya. Kita bertekak enggak serius sekali, tapi memusuh bisa lah lama. Iya. Maka tetap kalian fitrah sebagaimana lahir kalian fitrah. Itulah itu. Orang bertanya kepada saya, Ustaz, apa ciri-ciri fitrah? Ya kayak anak-anak, saya bilang. Kayak anak-anak. Di mana anak-anak? Anak-anak itu jujur. Ngomongnya polos. Apa adanya. Mak, lapar. Karena memang lapar. Kita kadang-kadang kenyang pun basa-basi. Kenyang basa-basi. Awak kenyang. Kawan manen rambutan. Wah, cocok juga ini. Padahal awak kenyang. Ya kan? Kenyang aja basa-basi, apalagi lapar. Anak itu apa adanya. Ya. Bagaimanapun dia itu, seriusnya dia itu berantem, nggak sampai lama, sebentar lagi. Nah. Fir'aun jelek nggak akalnya? Bayinya dulu baik. Abu Jahal, bayinya dulu baik. Namrud, bayinya dulu baik. Oleh karena kita ini dulunya baik, setelah besar kita ini ngulah, maka Allah dekatkan kita dengan Ramadan, bulan memperbaiki diri, maka 1 Syawal disebut kembali fitrah seperti dulu. Nah, maka kita rasakan apa yang membuat kita berubah sekarang. Apa yang membuat kita berubah? Nah, maka kembalikan lagi seperti yang dulu. Sehingga orang dulu yang gemas nengok kita waktu kita masih kecil, begitu kita datang lebaran, kita udah lajang, udah hebat, apalagi udah tua. Apa kata yang lebih tua berapa? Berubah kawan. Berubah kawan itu. Enggak kayak dulu lagi. Padahal dulu kami sama loh, di pos jaga pun kami sama. Sekarang udah berubah kawan itu. Nah, itulah yang dituntut oleh syariat untuk kita kembali kayak yang dulu. Maksudnya dulu yang baik. Jangan dulu pula yang nggak baik. Ada berubah kawan tuh. Nggak kayak dulu. Dulu kami main togel sama, main judi sama. Sekarang udah nggak lagi, yang bukan yang itu maksudnya. Berubah menjadi baik. Nah, itu yang dituntut. Maka disebut Aid. Ya. Kenapa? Karena Allah Al-Mu'id. Allah Maha mengembalikan. Maka kita berharap lewat Ramadan Allah kembalikan kita kayak yang dulu. Apa itu yang dulu? Hati kita ini plong, ikhlas, apa adanya. Lalu apa yang membuat kita tidak kembali kepada fitrah? Yang membuat kita tidak kembali kepada fitrah adalah derajat, ketinggian. Saya di atas pohon mangga, Udin di bawah pohon mangga. Siapa yang tinggi? Saya di atas pohon, Udin di bawah. Selama saya di atas, saya melihat Udin itu hanya nampak kepala. Maka saya ukur itu dari sisi kepala tok. Dan saya tidak bisa mengenal si Udin dengan sebaik-baiknya. Ya. Udin pun nengok saya hanya kaki. Jadi kami nggak ketemu. Baru bisa ketemu Udin manjat. Atau saya turun. Ada orang gagah. Kuat. Ya. Udah kuat, gagah. Banyak pula duit. Ada pula sok. Yang mana? Lengkap nggak? Wah, lengkap lah udah. Kuat udah, banyak duit. Ya sombong pula ada. Nah, kira-kira di mana posisinya dia? Di atas. Ya. Dia nggak bisa megang kaki saya, hanya kepala aja nih pegang. Ya, kepala aja nih. Kepala lah pegangnya.
Dia mengukur saya hanya dari kepala. Udah, kenapa? Karena tinggi. Ada masalah saya dengan dia sedikit. Nggak bisa, dipertemukan nggak bisa. Tiba-tiba si gagah ini tadi hilang gagahnya. Hilang pula kuatnya. Ya, duitnya lagi tak ada lagi duitnya. Tergeletaklah dia di rumah sakit. Dia sekarang sedang di mana? Begitu saya datang, saya tak nengok kepala saya. Dia tak nengok kepala saya. Tapi yang dia tengok dada saya. Menangis dia. Menangis. Kenapa? Maka kita nggak akan bisa menangis kalau kita di atas. Makanya kadang-kadang ada metode-metode ustadz membuat muhasabah untuk merendahkan diri supaya sesama kita berada di bawah. Kenapa? Karena di bawah kita berada di titik yang terendah. Kita berada pada nuktah yang sama. Nah, di sini. Maka hakikat Idul Fitri ini pun begitulah yang dimaksud. Kita berada sama-sama di bawah. Ya. Nah. Sama-sama di bawah. Kuat tinggalkan di tempatnya. Hebat tinggalkan di tempatnya. Jabat tinggalkan di tempatnya. Maka kita berada di bawah. Nah, disitulah. Kalau sudah berada di bawah, disitulah ketemu halal bil halal. Kalau tidak ketemu itu. Halal bil halal tidak ketemu. Nah, kadang-kadang jangankan kepalanya, ya, nengoknya pun udah saya tak mau, karena saking kan tingginya. Ya, nengoknya pun udah nggak suka lagi. Saking kan tingginya. Nah, Al-Quran mengatakan, luruskan wajahmu kepada agama Allah, tetaplah kalian fitrah sebagaimana lahir. Artinya, ya jadilah engkau yang dulu. Cuman tekniknya gimana ini Ustaz? Tekniknya. Itu pandai memasangkan alhamdulillah dengan innalillah aja itu. Pandai masangkannya. Cuman kadang-kadang orang nggak pandai masangnya. Innalillah sama alhamdulillah. Nah, kalau dapat rezeki bilang apa? Ada kita bilang. Kan nggak ada kita bilang kan? Mana ada kita bilang? Begitu hilang segala macam lah, ada kita bilang innalillah. Kita kan mesti mati dulu baru innalillah. Itu pun udah 10 menit baru awak bilang. Terus polan tu meninggal. Oh masa? Kemarin masih ngobrol sama aku. Iya, dia meninggal tadi. Malah tadi malam masih ngobrol. Mati tahu? Iya. Udah lama-lama. Ya. Jadi ketika kita tidak bisa menyocokkan innalillah pada tiap-tiap musibah, Allah akan cabut dari lisan kita kata alhamdulillah pada tiap-tiap nikmat. Maka kalau sudah Allah cabut, kita hanya sesekali menggunakan kata alhamdulillah pada nikmat tertentu, hanya sesekali kita mengucapkan innalillah pada musibah tertentu, sehingga lebih banyak kita bersedih oleh musibah itu tadi. Kenapa? Karena Allah tidak cabut rasa sedih itu dari hati kita. Kenapa? Karena kita tidak potong dengan ucapan innalillah. Kenapa Allah tidak potong? Karena waktu kita terima tadi, kita lem dengan tanpa menyebutkan alhamdulillah. Ini masalahnya. Maka pandai-pandai aja kita di situ. Pandai-pandai kita di situ menyocokkan alhamdulillah dengan innalillah. Nah, disitulah. Maka salam bil maaf ini pun ya juga demikian. Suden baik sama saya, nggak pernah saya ucapkan alhamdulillah. Saya tuntut lagi Suden lebih baik lagi, nggak ada saya ucapkan alhamdulillah. Saya tuntut lagi, nggak ada saya ucapkan alhamdulillah. Apa kebaikan Suden? Suden punya sumur di belakang rumahnya. Saya tak ada sumur. Setiap hari ditaruhnya di situ timba. Saya pakai sumurnya, saya ambil airnya, saya pakai timbanya. Baik nggak Sudin? Baik, nggak saya ucapkan alhamdulillah.
2 tahun saya pakai sumur gratis, timba gratis yang udah saya pecahkan 6 timbanya. Baik nggak si Udin? Baik. Tidak saya ucapkan alhamdulillah. Tiba-tiba besok si Udin pergi, timba udah dipecahkan si Leman, maka tak ada timba lah lagi. Saya gedor-gedor si Udin tadi nggak jawab, saya anggap si Udin nggak mau ngasih timba. Apa saya bilang? Udin sekarang ya. Itulah kalimat yang keluar dari mulut saya. Udin sekarang pelit. Saya akan menuntut kebaikan orang lain. Saya tidak pandang haruskah keluar kebaikan dariku, tidak pandang. Kalau yang seperti ini, tangannya tidak mewakili salam bil maaf. Kalau tidak mewakili salam bil maaf, berarti tidak mewakili halal bil halal. Kenapa? Karena halal bil halal ini, kalaulah memang cocok dia, surga loh tempatnya. Surga tempatnya. Cuman kadang-kadang udah kita setel keian dari awal, memang kita bikin penyakit. Wak Udin kawan, Wak Leman musuh. Ya, siapa musuh? Wak Leman, kawan. Nah, kita salam bil maafnya sama siapa? Harusnya sama siapa? Harusnya sama Wak Leman. Kan itu yang mesti dituntaskan. Bukan sama Wak Udin. Wak Udin tanpa salaman pun kita udah selesai kan. Datang pula itu tempat Wak Udin pakai acting yang luar biasa. Wak minta maaf lahir batin, Wak banyak kali salah ke ni. Udah kayaknya banyak. Kalau memang betul kamu menyelesaikan itu sama Wak Leman. Artinya kita pun memang sekarang memang udah kita pilah-pilah. Makanya kalau berbicara salam bil maaf ini luas. Orang nanya, Ustaz udah mampu kayak gitu? Aku pun belum, kan itu masalahnya. Kalau gitu, kenapa Ustaz ceramahkan? Mana tahu Bapak lebih hebat kemampuannya dibanding saya. Kelebihan kita ini masing-masing. Ada kelebihan di A, saya tak punya, Bapak punya. Ada kelebihan di B, Bapak tak punya, kawan Bapak punya. Sampaikan kepada yang lain. Sehingga siapapun mengamalkan kebaikan ini, kalau sebabnya dari mulut kita, kita mendapatkan pahala yang sama. Itunya tujuan kita ceramahkan ini. Dan sambil menasihati diri, bahwa kita jangan hanya pandai untuk orang, tetapi untuk diri kita juga. Kenapa? Kita ini bukan rasul. Kita ini manusia yang punya salah banyak. Mudah-mudahan ya salah yang banyak itu kita kurangi. Kalaupun belum bisa ngurangi, ya jangan kita bikin tambah masalah lagi kan begitu. Nah, maka inilah salam bil maaf itu. Nah, maka ketika kita mampu diawali dengan keimanan dan ketulusan. Ketika kita bersalam itu bukan hanya topeng, tapi memang betul-betul kita bersalaman. Belum pisah lagi tangan ini, Allah turunkan ampunan. Nah, maka kadang-kadang ulama membuat cara. Dah yuk kita bikin halal bihalal. Udah, karena datang ke rumah nanti belum tentu orang ada. Ngumpul di sini, ayolah salam-salaman. Ada orang tadinya dia rasa benci, tapi begitu salaman bisa berpelukan sambil nangis kan macam-macam. Nah itulah yang diharapkan. Mudah-mudahan halal bihalal yang kita bikin dimanapun acaranya, ketika kita tulus, kawan kita tulus, mudah-mudahan ketulusan kita itu disaksikan Allah. Dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.